warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhoyar Umami dengan NIM 230410054 akan menjelaskan tentang dakwah Sunan Ampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Sunan Ampel yang saya rangkum meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu biografi Sunan Ampel, yang kedua yaitu dakwah dan strateginya, dan yang ketiga yaitu peninggalan dan karya-karya dari Sunan Ampel. Untuk yang pertama kali, kita harus kenal dulu nih biografi dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adalah putra Syekh dari Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Dyah Chandrawasih. Sunan Ampel adalah seseorang wali di antara wali Songo yang berada di tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 di Champa. Champa yaitu sebuah kerajaan yang berada di Vietnam. Oke, itu profil singkat, biografi singkat dari Sunan Ampel. Nama aslinya itu Raden Rahmat. Beliau dijuluki Sunan Ampel itu karena dakwah beliau itu berada di kota Ampel Denta, Surabaya. Makanya Raden Rahmat itu dijuluki dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri merupakan orbit dari para wali. Wali Songo yang ada di tanah Jawa itu mayoritas besar itu keturunan dari Sunan Ampel maupun muridnya. Nah, ini ada 2 murid. Ada 2 anak keturunan dari Sunan Ampel yang menjadi wali Songo. Beliau adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yaitu Maulana Mahmud Ibrahim. Nama aslinya itu. Beliau dijuluki dengan Sunan Bonang. Dan yang kedua yaitu Sunan Derajat, atau yang disebut nama aslinya yaitu Syarifuddin atau Raden Qasim. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi dakwah yang diajarkan, yang dilakukan oleh Sunan Ampel, yaitu yang pertama itu meliputi membangun masjid, yang kedua ada mendirikan pondok pesantren, yang ketiga ada menguasai perekonomian di masyarakat, dan yang keempat itu falsafah molimo. Kita ulas satu-satu. Yang pertama itu membangun masjid. Sunan Ampel itu dalam dakwahnya mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Ketika Nabi Muhammad datang hijrah ke kota Madinah, hal yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad itu membangun masjid. Nah, maka dari itu Sunan Ampel karena mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad, Sunan Ampel pertama kali saat sampai ke Ampel Denta, Surabaya, Sunan Ampel mendirikan masjid. Dan masjid itu digunakan sebagai pusat peribadatan dan juga mengajarkan agama Islam. Oke, yang kedua yaitu mendirikan pondok pesantren. Karena banyak murid-murid yang diajar oleh Sunan Ampel, untuk itu Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren. Dan Sunan Ampel pun tidak membatasi siapapun yang ingin berguru atau mencari ilmu dengan beliau. Beliau rela, beliau siap menjadi seorang guru, siap menularkan ilmunya untuk mengajarkan, untuk menyebarkan agama Islam. Begitu. Yang ketiga yaitu menguasai ekonomi. Pada zaman itu, pada saat Sunan Ampel berkuasa menyebarkan agama Islam, khususnya di Ampel Denta, Sunan Ampel itu menguasai perekonomian yang ada. Dikarenakan ketika Sunan Ampel mampu menguasai perekonomian, otomatis warga sekitar akan mencari sumber pemilik ekonomi yang komplit, dan Sunan Ampel itu salah satunya yang menguasai perekonomian itu. Sehingga dengan perekonomian yang luas, yang banyak, Sunan Ampel itu membagi-bagikan kepada masyarakatnya, membagikan kepada penganut-penganutnya,
Sehingga dalam tatanan masyarakat itu menganggap bahwa agama Islam itu suka membagi, bukan menindas begitu. Dan yang keempat yaitu falsafah Molimo. Dalam sejarahnya falsafah Molimo ini dibuat oleh Sunan Ampel karena ya ini sebuah penemuan yang sangat diterima oleh masyarakat. Yang hal ini berlandaskan dengan ajaran-ajaran Islam yang ada. Gitu. Dan falsafah Molimo ini sendiri berisikan yang pertama yaitu moh main, yang kedua moh ngombe, yang ketiga ada moh maling, yang keempat moh madat, dan yang kelima itu moh madon. Oke, kita ulas satu-satu. Yang pertama itu moh main, artinya itu tidak mau berjudi, bahwa ajaran Islam itu tidak mengajarkan judi dan tidak menghalalkan judi. Untuk itu orang-orang Islam itu dilarang keras untuk berjudi gitu, artinya mau main, nggak mau berjudi. Dan apapun yang berkaitan dengan judi seperti ya judi itu sendiri, adu ayam dan lain-lain gitu. Yang kedua itu mengombe. Mengombe ini diartikan Sunan Ampel itu sebagai tidak mau minum. Artinya itu tidak mau minuman-minuman keras seperti arak, anggur merah dan lain-lain. Itu dilarang dalam ajaran Islam. Oke, yang ketiga yaitu moh maling. Artinya tidak mau mengambil hak orang lain, tidak mau mencuri. Gitu. Dan yang keempat itu moh madat. Artinya dalam moh madat ini diartikan sebagai tidak mau menghisap, entah itu menghisap sabu, ganja dan lain-lainnya. Karena ini dilarang dalam ajaran Islam. Yang kelima yang terakhir yaitu moh madon. Artinya moh madon ini tidak mau berzina, baik yang muson maupun zina ghairu muson. Nah, dari falsafah Molimo ini sangat dicintai, sangat diterima oleh masyarakat sekitar, terutama di kalangan kerajaan Majapahit. Hal inilah yang membuat Sunan Ampel mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam di lingkungan, di sekitaran, di masyarakat kerajaan Majapahit. Bahkan ke keluarga kerajaan. Karena sudah mendapatkan izin dari kerajaan Majapahit. Begitu. Oke, untuk yang selanjutnya ya, karena dalam penyebaran agama Islam, Sunan Ampel itu sebagai orbit para wali songo, sebagai guru, sebagai ayah, sebagai penerus, sebagai punya keturunan yang banyak. Dan itulah mengapa banyak murid-murid wali songo yang menjadi wali. Bahkan ada 4 murid yang dikategorikan menjadi sunan wali songo itu. Yang diantaranya yaitu ada Sunan Bonang, yang kedua ada Sunan Derajat, yang ketiga ada Sunan Giri, dan ada juga Raden Raja Kerajaan Demak yaitu Raden Fatah yang menjadi murid Sunan Ampel dan mampu menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Oke. Selanjutnya yaitu ada peninggalan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel ini secara garis besar itu meninggalkan 2. Yang pertama itu ada Masjid Ampel Denta yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, dan yang kedua yaitu Gapuro. Gapuro merupakan peninggalan Sunan Ampel yang melambangkan tentang rukun Islam yang berjumlah 5. Ada yang melambangkan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kita ulas. Yang pertama yaitu ada Gapuro Paneksan. Gapuro Paneksan ini merupakan simbol dari syahadat, 2 syahadat. Yang kedua ada Gapuro Madep, yaitu yang melambangkan sholat. Yang ketiga ada Gapuro Ngama, yang artinya yaitu berbuat zakat.
rukun Islam yang ketiga, yaitu melambangkan zakat. Dan yang keempat itu ada gapura poso, yang artinya itu melambangkan puasa Ramadan. Dan yang terakhir itu ada gapura munggah, yang berartikan naik haji. Itulah 5 gapura yang melambangkan rukun Islam yang dibuat oleh Sunan Ampel. Dan gapura ini berada di sekitaran makam Sunan Ampel, dan ada juga yang di luar makam Sunan Ampel. Nah, setelah mengetahui peninggalan-peninggalannya, ini merupakan foto-foto makam dari Sunan Ampel yang masih sampai sekarang masih banyak perziarah yang mendatangi makam Sunan Ampel. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.